Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan tanya di Fajar Daily. Kita akan bahas tentang VTube lagi Mas Bro. Di sini kita kira ya waktu itu kita bikin video tentang VTube beberapa bulan yang lalu, itu VTube udah mulai turun gitu. Jadi istilahnya udah down gitu. Ternyata enggak Mas Bro. Jadi ini berita baru banget dari Detik ya. Di Detik Finance. Di sini tanggal 25 Januari kemarin itu gini, walah VTube masih berani cari anggota meski sudah dilarang OJK bro. Tak kira waktu itu udah tutup gitu, udah nggak ada. Ternyata masih rame gitu. Dan anehnya masih aja juga ada anggota yang mau masuk bro. Udah jelas ilegal bro. Oke, kita baca di sini, kita baca sebentar ya. Nanti kita baru jelasin apa sih VTube itu gitu. VTube sudah masuk ke dalam daftar 99 investasi bodong bahasanya yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. Keputusan itu dikeluarkan sejak Juni 2020 tahun lalu bro. Wow. Oke, ini Detik loh bro, bukan website odong-odong ya. Ini Detik ya. Di sini meski pada entitasnya terbaru bulan September 2020 nama VTube tak kembali masuk daftar tersebut ya, akan tetapi berdasarkan cara kerja SWI ya, sekali saja sebuah perusahaan ya, sekali saja sebuah perusahaan itu masuk ke daftar bodong ya, maka status ilegalnya tidak bisa dihapus bro ya, kecuali ada surat normalisasi yang dikeluarkan oleh SWI. Jadi misalnya bulan Juni itu udah VTube itu bodong ya, terus bulan September nggak ada lagi nama VTube, berarti kan orang-orang misalnya para member leadernya ya, itu mungkin ngasih tahu ke anggota barunya, oh ya itu kan Juni bro bodong, September udah nggak ada gitu. Ya namanya udah bodong sekali, ya itu bodong terus gitu. Kecuali SWI-nya itu ngeluarin surat normalisasi bahwa ini udah nggak bodong lagi. Kalau udah bodong ya, walaupun nanti di berikutnya nggak ada, ya udah disebutin sekali ya udah bodong terus bro, gitu maksudnya ya. Oke ya, ini salah kaprah orang mungkin member-member barunya itu tergiur atas omongan si leadernya seperti itu ya. Oh itu kan lama, bulan Juni, sekarang udah enggak, bohong ya. Tapi belakangan VTube kembali rame dipromosikan ya, belakangan Desember Januari ini di media sosial, salah satunya Facebook. Sebuah grup bernama VTube Share Info dengan total 28k member terpantau masih ramai mempromosikan aplikasi ini bro. Menurut pantauan Detik.com ya, itu tanggal 25 bulan 1 beberapa member dalam grup itu memberikan klarifikasi terhadap status dari SWI tersebut, sekaligus meyakinkan bahwa VTube adalah bisnis yang legal dan menguntungkan. Ya, salah satunya diunggah oleh seorang member, Ainaumairah. Begini isi postingannya. Ada apa ya di VTube? Kok banyak banget dari kalangan orang-orang yang punya profesi elit saja mau gabung, mau menjalankannya ya. Yang receh hanya koar-koar dan menyepelekan, bahkan menjadi berita negatif tentang VTube dengan OJK. Mengenai berita tersebut, teman-teman pahami ya, itu adalah OJK daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keputusannya. Itu adalah OJK. Itu adalah yang kedua, itu adalah pemberitahuan yang lama, jadi kebenaran berita itu sudah tidak valid lagi. 3 jawaban yang diberikan adalah segala pernyataan yang sering haters tanyakan pada kita selama ini. Oke, yang 4, kita fokus mengembangkan tim masing-masing. 5, patokan kita seperti yang dibilang Bapak Imah Widaya, selama bisa diakses Play Store dan tidak diblokir Kominfo, kita jangan ragu dan goyang. Oke. Jadi ilmu yang perlu teman-teman pegang nih ya. Wih, kata dia gitu. Perusahaan VTube itu tidak menyuplai VP untuk kepentingan pribadi ya, agar menjaga VP-nya tidak resesi di dunia APK. 2, kita tidak beli VP ke perusahaan APK VTube dari segi investasi nih tidak ditemukan ya, bla 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 segala macam. Oke, di sini nanti kita tulis di cara mereka ditulis di deskripsi Mas Bro ya. Oke, jadi apapun omongan mereka ya, member-member atau leader-leader VTube. Jadi kalau SWI itu udah ngeluarin bodong sekali,
ya udah bodong terus itu, walaupun nanti di berikutnya udah nggak ada, kecuali ada surat normalisasi gitu ya Mas Bro ya. Itu yang akan kita sampaikan ke Mas Bro semua. Jadi kalau SBI itu ngeluarin surat resmi, oh itu udah nggak bodong lagi, ya udah itu berarti nggak bodong. Tapi selama ini belum ada kan, berarti kan istilahnya masih bodong gitu Mas Bro. Oke, dan satu lagi Mas Bro, kalau misalnya kita itu gabung ke VTube, ya banyak teman-teman yang ngajak, oh gabung VTube ya gratis. Oke, kita gabung gratis is no problem gitu ya. Kita tinggal download, nonton video, nonton iklan ya, dapat duit ya sekitar 30.000 lah selama 40 hari gitu ya. Kalau misalnya ngaktifin paket gratis gitu ya. Paket gratis sekitar 30.000 selama 40 hari. Oke, kalau mau gabung gratis deh gratis aja terus gitu. Tapi yang jadi masalah adalah leader-leader yang ngajak kita itu kebanyakan itu mempengaruhi untuk fast track bro. Fast track Mas Bro harus beli bintang ya, beli VIP buat naikin bintang gitu ya, naikin levelnya secara instan, seperti itu namanya, itu fast track. Dan untuk beli VIP itu pakai duit beneran. Nah itu yang hati-hati Mas Bro ya, karena sistem skema Ponzi seperti ini sangat berbahaya. Berbahayanya bukan mungkin yang dulu oke lah udah berhasil, yang namanya udah di atas. Nanti yang kasihan tuh yang bawah-bawah bro. Nanti udah mulai OJK udah mulai bertindak ya, udah nggak ada lagi yang mau gabung. Mas Bro udah terlanjur fast track, duitnya belum bisa balik Mas Bro. Jadi hati-hatilah, tetap waspada gitu. Kalau udah kita boleh lah memulai usaha apapun itu, gabung di perusahaan investasi manapun oke lah. Yang penting halal. Terus yang kedua itu resmi Mas Bro. Udah OJK bilang oh itu resmi. Tapi kalau udah bilang bodong, mending mah cari yang lain gitu Mas Bro. Banyak banget yang OJK itu resmi ya, daripada kita istilahnya beli kucing dalam karung kan gitu kan, ngeri banget ya. Buang-buang duit tanpa nanti nggak bisa balik duitnya. Kita investasi nggak bisa balik kan, ini namanya bodoh gitu ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.